Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gufron Taufil Abdillah dari kelas PPA 3C NIM 2231211107 ingin menjawab soal pelajaran Al-Hadis. Untuk soal yang pertama, jelaskan secara detail klasifikasi hadis berdasarkan kualitasnya. A. Hadis sahih dan pembagiannya. B. Hadis hasan dan pembagiannya. Dan C. Hadis dhaif dan pembagiannya. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna ingatan dan hafalannya, sanadnya bersambung, tidak berilat dan tidak janggal. Hadis sahih juga disebut dengan hadis yang sah, benar, sempurna, sehat, dan pasti. Ada dua ulama terpopuler yang meriwayatkan hadis sahih, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kedua ulama tersebut termasuk dalam As-Sahihin. Rangkaian perawi ada 4 macam syarat hadis sahih, yaitu rangkaian perawinya dalam syaratnya harus bersambung dari perawi pertama sampai terakhir. Yang kedua, para perawinya harus terdiri dari orang-orang yang dikenal sikot, yakni adil dan dobit, kokoh, kuat, dan hafal sempurna. Yang ketiga, hadis terhindar dari cacat, ilat, dan janggal, syadz. Yang keempat, para perawinya yang terdekat dalam sanad harus hidup sezaman. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan merupakan hadis yang diambil oleh orang yang adil tapi kurang kuat ingatannya, yang mutasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Hadis hasan terbagi menjadi dua, yakni hadis sahih li zatihi dan hadis sahih li ghairihi. Sahih li zatihi yakni hadis yang sahih berdasarkan persyaratan sahih yang ada di dalamnya tanpa membutuhkan penguat atau faktor eksternal. Sedangkan sahih li ghairihi yakni sahih yang hakikatnya adalah hasan dan karena didukung oleh hadis hasan yang lainnya, maka dia menjadi sahih li ghairihi. Yang ketiga, hadis dhaif. Hadis dhaif menurut istilah adalah hadis yang di dalamnya tidak didapati syarat hadis sahih dan tidak pula didapati syarat hadis hasan. Hadis dhaif terbagi menjadi dua, yaitu hadis maudhu', yaitu hadis yang diada-adakan dan dibuat-buat yang selanjutnya dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Dan yang kedua, hadis matruk, yaitu hadis yang terdapat pada sanad perawinya tertuduh berdusta dan hadis tersebut tidak diketahui kecuali hanya pada jalurnya saja. Selanjutnya, untuk yang soal nomor 2 langsung kita lihat di aplikasinya saja. Baik, di sini saya akan mempaste soal nomor pertama. Ini kalau error seperti ini harus dihapus secara manual. Dihapus sampai bisa. Nah, setelah bisa saya akan memencet tulisan ardun, kemudian muncul seperti ini. Namun apabila pengen yang lebih lengkap, bisa dipencet berkali-kali sampai menemukan yang kita inginkan. Nah, sampai seperti ini. Nah, apabila sudah muncul semuanya, kita bisa mengecek dari yang nomor pertama apakah sesuai yang kita inginkan. Ini yang warna hijau matanya. Nah, setelah saya cek, sepertinya sama apa yang seperti saya inginkan. Kemudian lalu di sini ada tombol tahrijnya. Nah, yang sebelah kiri tahrij itu yang nomor itu adalah nomor dari hadis tersebut. Kemudian yang di bawahnya ada hukmu alal matani. Nah, setelah saya pencet akan keluar seperti ini persentase polling dari hadis tersebut di atas. Nah, dari hadis di atas bisa kita lihat bahwa persentasenya lebih ke hadis hasan daripada hadis dhaif ataupun sahih. Jadi hadis di atas bisa dibilang hadis hasan, namun bisa juga dibilang dhaif tapi lebih kuatnya ke hasannya berikut. Nah, kemudian jika ingin yang lebih jelasnya bisa pencet yang paling bawah, nanti akan keluar tulisan seperti ini. Di sini tertulis nama kitabnya apa, terus halaman berapa,
sama dan lain sebagainya. Ini sudah lengkap tertulis di sini. Nah, untuk yang kedua caranya masih sama yang seperti tadi. Langsung saja saya paste, tapi untuk kali ini saya akan mencoba dari pertengahan ayatnya. Nah, ternyata hasilnya sama, tetap bisa. Kita pencet berkali-kali biar keluar semua. Lalu saya akan mencoba dari nomor 1 terlebih dahulu. Nah, ternyata hadis tersebut sesuai dengan hadis yang saya inginkan. Dan di sini kita lihat ada nomor hadis tersebut. Nah, di sini. Kemudian langsung saja kita lihat al-hukmu alal matani. Al-hukmu alal matani. Nah, di sini bisa kita lihat persentase untuk hadis hasan dan dhaif itu sama. Tapi saya belum bisa menyimpulkan gimana maksudnya kalau sama kayak gini. Apakah ini bisa dibilang hasan, bisa dibilang dhaif? Apakah termasuk dhaif? Saya kurang paham di sini. Mohon maaf. Nah, tapi yang jelas ini bukan sahih karena sahih presentasinya 0. Kemudian langsung saja kita akan melihat di Bitokotul Kitab. Nah, di sini sudah tertera dalam kitab apa, halaman berapa, dan namanya siapa dan lain sebagainya. Di sini sudah tertera semuanya. Baik, mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kepada Ustadz Ahmad Fuadi, saya mohon maaf karena keterlambatan saya baru bisa mengumpulkan tugas hari ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.